Assalamualaikum Nak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Ta hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk datang ke sesi konseling kali ini. Nah, jadi di sini itu Manda tidak perlu merasa kayak tegang di sini karena pada sesi konseling ini ada namanya asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan itu semua yang kita bicarakan di sini tidak akan keluar dari sesi kali ini. Jadi boleh Ki bercerita bebas tanpa takut dihakimi. Iya Bu, jadi merasakan lebih nyaman ada di sini. Jadi baik. Jadi kira-kira apa alasan Ta untuk ikut sesi konseling kali ini? Jadi yang kurasa saat ini diriku itu kayak malas kak belajar, lebih sering kak main game atau bahkan keluar nongkrong begitu, yang melakukan hal-hal yang tidak penting. Oke, baik. Terima kasih sudah jujur sampaikan hal itu. Nah, jadi yang kamu rasakan saat ini itu kayak sulit mengatur waktu. Jadi, Iya betul sekali Bu. oke, kalau begitu di pertemuan ini apa yang Manda harapkan ingin capai? Berharap kak bisa lebih atur waktuku supaya tidak terlalu banyak mainku daripada belajar. Oke, jadi fokus kita di sini itu membantu kamu untuk jadi lebih disiplin dan mampu mengontrol waktu. Nah, menurutmu kalau kondisi itu sudah tercapai, seperti apa gambaranmu saat itu? Sepertinya saya bakalan lebih disiplin, belajarnya lebih banyak daripada bermainnya. Seperti itulah gambaran kecil ke depannya. Oke, bagus. Nah, sekarang coba bayangkan sesuatu. Misalnya malam ini ada keajaiban. Nah, dan masalahmu itu tentang disiplin, tiba-tiba selesai tentang mengatur waktu. Jadi pintar Maki mengatur waktu. Nah, besok pagi itu kalau misalnya bangun Maki, apa hal pertama yang buat Ki sadar bahwa jadi lebih disiplin Maki? Mungkin ketika bangun kak langsung tinggalkan HP-ku dan melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat. Oke, jadi jelas nih tandanya. Nah, sekarang itu apa lagi yang akan berbeda dari biasanya? Mungkin punya kak waktu yang bagus untuk belajar, bisa kak selesaikan pekerjaanku dengan tepat waktu, tidak menunda-nunda lagi. Oke, bagus. Jadi bagaimana dengan waktu yang untuk bermain-main begitu? Mungkin kalau main itu pasti akan kulakukan, tapi lebih banyak waktu belajarnya, lebih banyak waktu melakukan hal-hal yang lebih baik dibanding dengan main. Oke, jadi kayak tidak berhenti jadi main, tapi lebih bisa mengatur waktu ya. Iya. Oke, nah sekarang saya ingin tahu, pernah tidak ada waktu di mana kayak lebih disiplin Ki, walaupun mungkin cuma sebentar? Sepertinya pernah Bu. Waktu saya menjelang ujian, pasti saya lebih belajar, lebih giat belajar lah. Oke, nah apa perbedaannya saat itu dibandingkan dengan sekarang? Nah, kalau perbedaannya itu saya kan takut nilainya jelek Ibu, jadi berusahalah untuk belajar. Oke, jadi sebenarnya ada kemampuan Ta untuk disiplin, hanya saja kayak situasinya belum diterapkan secara konsisten ya. Iya Bu, betul sekali. Nah, sekarang kalau kita gunakan skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu sangat tidak disiplin dan 10 itu sangat disiplin. Nah, menurut Kak di angka berapa Ki?
Sepertinya ada di angka 4, Ibu. Oke, kenapa pilih di angka 4 bukan 1, 2 atau 3? Karena masih biasa aja belajar dan masih sering aja melakukan hal-hal baik, tapi itu tidak sering kulakukan. Oke, jadi berarti ada nih usaha ta yang bisa dikembangkan. Nah, menurut ta itu apa usaha yang perlu ta lakukan supaya bisa mencapai angka 5? Usaha sepertinya haruskah lebih belajar, manfaatkan waktuku untuk belajar lebih banyak lagi. Oke, bagus. Nah, dari pengalaman ta itu yang sebelumnya saat bisa disiplin, apa yang bisa ta gunakan sekarang? Sepertinya bisa kak buat sepertinya saya bisa buat buat daily, buat target untuk capai kedisiplinan itu. Oke, bagus idenya, Di. Jadi yang saya lihat itu sebenarnya ada nih strategi ta yang pernah berhasil. Nah, itu bisa jadi kekuatan untuk konsistenkan diri ta, begitu. Iya Bu. Oke, lebih sadar kak lagi. ya. Nah, di sini saya juga ingin apresiasi Ki karena sudah jujur Maki dan juga mau Maki berubah. Nah, itu kayak hal penting dalam proses ini. Ya, terima kasih Bu. Oke, nah sekarang kita coba buat langkah kecil yang lebih realistis. Nah, tidak perlu langsung yang besar. Intinya itu bisa dilakukan secara konsisten sedikit demi sedikit lah. Nah, menurut ta apa langkah pertama yang bisa ta lakukan? Sepertinya saya akan belajar minimal itu 1 jam dalam sehari lah. Oke, mungkin ada tambahan lagi? Mungkin kubatasi waktu mainku, waktu nongkrongku, dan memilih untuk banyak-banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Oke, baik. Jadi bagaimana dengan jadwal belajar? Mungkin bisa kubuat itu setelah pulang dari kampus atau pulang sekolah. Oh iya, baik. Jadi kapan rencana tak mau lakukan itu? Mulai hari ini Bu. Oke. Diusahakan mulai hari ini. Iya, baik. Nah, sekarang saya mau pastikan nih seberapa yakin tak bisa jalankan rencana itu. Cukup yakin Kak, mungkin dari angka 7/10 lah. Oke. Nah, apa yang buat kamu sangat yakin sampai pilihanmu ada di angka 7? Karena memang punya impian untuk berubah, dan apalagi karena pernah gagal sebelumnya, jadi ada lebih tinggi lagi rasa inginku untuk berubah. Oke, bagus alasannya. Nah, percaya Kak pasti bisa dilakukan itu. Iya Bu, insya Allah bakalan ku coba. Iya, baik. Nah, jadi mungkin sebelum kita akhiri sesi ini, mau rangkum sedikit yang kita dapatkan di sesi ini. Nah, jadi sebenarnya bisa jadi disiplin karena pernah Maki sebelumnya disiplin walaupun kayak sebentar tidak konsisten. Nah, sekarang karena ada nih keinginan tak untuk berubah, jadi mungkin lebih bisa Maki nanti konsisten. Nah, bisa Maki juga lebih atur waktu ta dengan baik. Nah, bisa Maki batasi waktu bermain ta begitu. Dan juga bisa buat jadwal belajar tadi. Iya Kak, betul. Nah, sekarang bagaimana perasaan tak sudah mengikuti sesi konseling ini?
Yang kurasa sekarang itu lebih termotivasi Kak, dan lebih punya arah ke sekarang. Oke, bagus kalau kayak gitu. Nah, saya harap di sini bisa kita terapkan langkah-langkah kecil itu. Nah, mungkin kalau perlu bisa Ki bertemu lagi untuk melihat bagaimana perkembangan ta, apakah bisa makin konsisten di atau Iya Bu, boleh. Nanti tinggal atur waktu aja Ibu. oke, mungkin bisa Ki minggu depan. Boleh Bu, diusahakan. Oke, baik. Terima kasih karena terbuka Maki di sesi konseling kali ini. Curhat-curhat kita begitu, kita ceritakan semua. Nah, semangat Kidi untuk jalani langkah-langkah kecil tadi. Semoga konsisten. Begitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.